Strategi ini harus dipakai atau harus dipraktekkan langsung ketika kita bertransaksi seperti itu, ya. Oke ya. Jadi itu awalan ya, sedikit apa namanya, pembukaan dulu, introduction, bahwa pada basicnya semua investasi itu pada basicnya adalah menguntungkan. Yang membedakan adalah resikonya. Ketika kita trading di pasar forex, resikonya hanya satu sebenarnya, yaitu terkena stop loss, ya. Terkena stop loss. Bukan margin call, bukan dananya habis. Boleh Bapak Ibu tanya, orang-orang yang dananya habis tanya, ketika trading pakai nggak stop loss? Saya berani jamin dia nggak pakai stop loss. Iya, saya nggak pakai stop loss. Saya nggak pakai stop loss. Saya locking. Kalau nggak averaging, udah sampai dananya habis. Ujung-ujungnya yang ujung-ujungnya stop lossnya itu dananya itu sendiri gitu loh. Makanya saya kadang agak concern nih sama orang-orang yang menjelek-jelekan di industri ini, tapi sebenarnya ketika ditelisik lagi, mereka yang salah gitu loh. Mereka yang nggak disiplin, mereka yang tidak punya cara how to self, how to control ourselves gitu loh ketika kita sedang melakukan transaksi. Tuh, makanya saya lagi self control itu adalah hal yang utama. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu itu tentang indikator di MT5. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ketika kita bertransaksi. Jadi saya punya beberapa knowledge dan alhamdulillah sudah masuk azan Isya. Mungkin kita break dulu sebentar kali Bapak Ibu ya, karena ini mau azan Isya di sini, sehingga takutnya malah bikin ini tahu. Nah, jadi nanti kita akan coba belajar. Saya akan kasih beberapa note-note penting ketika kita bertransaksi, apa ketika kita sedang apa ya, bertransaksi gitu ya. Jadi biar tahu poin-poinnya apa saja. Nah, lalu, oke, karena sudah azan, saya mohon buat pause dulu Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjutkan setelah azan selesai. Terima kasih. Oke, baik. Kita mulai kembali. Transaksi kita pada, webinar kita pada hari ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan juga hari ini bisa kita live trading ya. Ada hal yang ada posisi yang bisa kita buka. Oke, loh, nomor saya berantakan, maaf. Oke, kita akan ngebahas hal-hal yang relate dengan apa namanya MT5 gitu ya, dengan MT5 yang dimana kalau kita ngebahas MT5 kan berarti kan ngebahas teknikal banget. Nah, sebenarnya kalau kita ngebahas teknik dasar dari teknikal Bapak Ibu semua, itu yang perlu kita pahamin adalah prinsip dasar ya. Prinsip dasarnya itu adalah harga selalu bergerak dalam sebuah tren. Nah, ini kuncinya nih. Jadi kalau kita udah tahu gimana cara ngebaca tren, itu seharusnya jauh lebih gampang dan tingkat eh, profitabilitasnya tinggi. Ya, buat apa, tingkat probabilitasnya tinggi banget. Jadi buat kita nyari profit itu lebih tinggi ketimbang kalau kita nggak tahu cara ngebaca sebuah tren. Tren itu ada tiga bagi yang belum tahu. Yang pertama adalah uptrend, gitu kan? Ada uptrend. Yang kedua adalah downtrend. Yang ketiga adalah sideways. Uptrend itu adalah tren yang dimana harga sedang naik. Dia mengalami kenaikan nih, sedang naik. Nah, ketika sedang naik, itu kebanyakan orang-orang malah nge-sell. Emang nggak boleh coach kita nge-sell ketika uptrend? Ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Sayangnya, mereka yang bermain counter trend atau melawan dari sebuah trend, itu biasanya nggak pakai stop loss ketika trading. Jadi ketika harga ketarik ke atas, pada lagi nge-sell, nah itu mereka bisa panik tuh, bisa bisa jadi ujung-ujungnya locking, kalau nggak stop loss ya, dananya menjadi stop loss gitu, gitu ya kan. Jadi kalau lagi uptrend ya gampangnya kita adalah buy atau menunggu momentum buat kapan kita nge-buy. Itu kuncinya itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomongin uptrend khususnya gitu ya, berarti kita nunggu kapan kita memasang posisi buy. Ya.
Lalu yang kedua itu adalah downtrend. Jelas, ini adalah apa namanya counternya dari uptrend yaitu downtrend alias turun. Ketika harga mengalami penurunan yang cukup signifikan, gitu kan. Nah, disinilah momentum kita untuk siap-siap sell. Apakah boleh coach kita nge-buy ketika downtrend? Boleh, silahkan. Tapi jangan lupa untuk dipasang SL-nya. Kenapa? Karena kalau kita nggak pakai SL, dikhawatirkan ketika harga kita nge-buy, harga tarik ke bawah, itu malah menimbulkan anomali di portofolio kita. Ya, bukan anomali di market nih by the way, tapi di portofolio kita. Kita udah pede-pede, tapi account-nya malah nggak pede. Gitu kan? Itu kan beda tuh. Nah, yang terakhir itu adalah sideways. Sideways biasanya itu kita bisa melakukan posisi buy dan sell. Ya. Jadi kalau kita sideways itu bisa melakukan posisi buy dan sell. Dan untuk kondisi sideways ini biasanya cukup atau cukup tricky lah bisa dibilang sedikit tricky atau sedikit banyak fake trend gitu ya. Jadi agak-agak sering-sering lihat tren ataupun sering-sering ngebaca tren aja biar kebiasaan ngeliat sideways gitu kan. Nah, contohnya gimana bagi contoh dari uptrend. Nah, uptrend itu sebenarnya gitu ya. Ya. Oke, sebentar. Uptrend itu sebenarnya adalah gambaran ketika harga mengalami kenaikan. Contoh seperti ini. Ini adalah bentuk dari uptrend. Lo dari mana coach bisa taunya ini tuh uptrend gitu kan? Nah, ntar saya tarik dulu sampai ujung. Saya kecilkan sedikit. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari uptrend. Artinya harga ini mengalami kenaikan. Biasanya uptrend itu diikuti oleh puncak-puncak yang semakin tinggi, Bapak Ibu. Jadi di sini puncaknya semakin naik nih. Puncaknya semakin tinggi, ya. Yang kedua, dikonfirmasi oleh lembah-lembahnya juga semakin tinggi. Kecuali yang ini ya. Jadi di sini bisa bisa dibilang sebenarnya ketika lembahnya ini di bawah, ya. Lembahnya ini di bawah lembah sebelumnya, ini bisa dibilang buk, eh, mulai melemah uptrendnya. Jadi bisa bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa ini adalah kondisinya sideways. Nah, ini uptrend. Nah, ini uptrend juga. Nah, ini sideways. Nah, ini baru downtrend Bapak Ibu nih ya. Ini downtrend, turun ke bawah. Ini sideways, tuh kan. Jadi kalau ini downtrend nih Bapak Ibu nih. Ya, ini kayak gini downtrend. Downtrendnya juga sama ya, puncak-puncaknya makin turun gitu kan. Nah, di sini dia sideways. Kenapa? Karena lembah-lembahnya tidak lebih rendah dari lembah-lembah sebelumnya, gitu kan. Puncaknya memang turun, nih kan. Puncaknya semakin turun nih puncaknya nih. Tapi lembahnya ternyata di sini malah lebih tinggi daripada lembah yang di sini. Ini bisa dibilang mulai melemah. Jadi ketika melemah seperti ini, harga breakout ke atas kita buy. Sama itu juga yang tadi uptrend. Ketika harga break kita ke bawah. Nah, apakah ini akan selalu benar, akan selalu tepat ketika kita menggunakan cara uptrend downtrend? Nggak juga. Nggak juga. Sometimes ada false breakout. Artinya ketika harga sudah turun, harusnya turun kan ya. Tapi ternyata habis itu dia harganya kembali lagi ke uptrendnya lagi. Ya, itu banyak juga gitu. Nah, ini mengidentifikasi berdasarkan dari menggunakan trend line atau drawing, gambar sendiri. Dan sifatnya subjektif. Tiap orang mungkin menggambar trennya bisa berbeda-beda tapi mirip. Tarikan garisnya ya mungkin dari ujung ke ujung satu ke ujung duanya mungkin beda-beda cuma secara garis besar big picture itu semua sama untuk sehingga bisa diasumsikan bahwa penarikan drawing ataupun kita menggariskan si garisnya ini bisa dibilang subjektivitasnya tinggi gitu. Anda mungkin bisa salah ya masih nyubi-nyubi atau masih baru-baru wajar nggak apa-apa gitu kan. Nah, coach, lalu gimana dong biar kita bisa mengetahui tren secara tepat, tuh kan? Biar tahu. Nah, itulah fungsinya yang namanya indikator. Jadi, indikator itu adalah sebuah pola teknikal yang dimana berdasarkan dari rumusan matematika.
Ya. Jadi kalau kita ngebahas indikator berarti ini sebuah tools teknikal yang di-create berdasarkan rumusan matematika. Contohnya simple, mungkin di sini banyak yang tahu moving average gitu kan. Nah, kita cari ya, moving average. Nah, ini adalah moving average Bapak Ibu. Gambarnya garis-garis doang nih ya, yang garis-garis seperti ini. Nah, nih seperti ini. Ini adalah moving average. Simple kelihatannya. Iya kok simple. Tapi percayalah, moving average itu ada formulanya, pakai matematika. Dan ini adalah formulanya. Ini yang simpelnya. Nah, membuat garis yang tadi Bapak Ibu lihat itu menggunakan ini. Nah, karena bisa dibilang pergerakan harga menggunakan technical indikator itu berdasarkan dari rumusan matematika atau ilmu eksak, ilmu yang pasti, bukan subjektivitas person masing-masing orangnya. Enggak, salah gitu kan. Jadi lebih objektif. Kenapa? Karena dipakai matematika, ilmu eksak lebih pasti gitu kan. Nah, maka dari itu kita akan coba belajar nih satu persatu. Nah, kita ngebahas indikator dulu yang pertama. Indikator tuh banyak banget sebenarnya. Kalau bisa bilang tuh cukup banyak ya. Nah, di sini kalau kita lihat di MT5, jadi Bapak Ibu boleh cek MT5-nya yang mungkin ada di HP ataupun ada di, sebentar nih saya coba cek dulu siapa tahu ada posisi nggak. Oke, apa di handphone ataupun di laptop. Jadi kalau kita lihat di laptop ataupun di PC itu gambar seperti ini MT5. Jadi di sini ada market watch, isinya adalah list-list dari instrumen-instrumen investasi. Navigator, ada account, indicator, AA dan lain-lain. Dan di sini ada namanya insert, ya. Kalau kita ngebahas insert berarti banyak banget yang di sini nih bisa kita masukin. Sorry. Hmm. Jadi yang pertama itu adalah ini Bapak Ibu ya, indikator. Kita fokusnya ke indikator aja. Indikator itu sebenarnya punya tiga tipe. Pertama adalah tren, kedua osilator atau momentum, ini ya. Terakhir ada volume. Bill Williams custom nggak usah hitung karena ini sama-sama kok, mirip-mirip. Jadi ada tiga yang utama. Tren. Indikator tren adalah indikator atau daftar indikator yang fungsinya untuk menentukan arah sebuah tren. Tuh. Jadi semua indikator tren di sini itu untuk menentukan sebuah tren. Banyak macam-macamnya. Osilator ini adalah untuk melihat volatilitas ataupun momentum di pasar atau di market. Jadi kalau kita menggunakan eskalator, berarti kita pengen melihat momentumnya nih, buy, sell gitu kan. Buy-nya banyak kan nih orang-orang yang nge-buy, banyaknya yang sell gitu. Jadi biasanya seperti itu. Volume juga sama kurang lebih. Jadi lebih distribusinya seperti apa? Apakah sudah mulai merendah distribusi orang-orang yang melakukan transaksinya apa tetap naik. Tapi biasanya untuk di pasar forex volume nggak terlalu signifikan. Biasanya volume itu dipakai ketika kita main di saham. Untuk kelihatan tuh Bapak Ibu tuh. Wah, ini kelas-kelas kakap pada masuk nih, yaitu apakah bisa kita menggunakan volume di forex, pasar forex itu ya? Sebenarnya bisa, cuma memang nggak cukup menggunakan indikator volume yang ada di MT5. Jadi ada beberapa data tambahan sih seharusnya gitu ya, yang harus dikuatkan untuk metode kita trading gitu. Jadi semakin banyak datanya, semakin lengkap datanya, semakin tinggi peluangnya seperti itu ya. Nah, kita akan membahas yang dua teratas, yaitu tren dan juga osilator. Jadi mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa diterima dengan baik. Nah, mungkin, wah coach ini banyak banget loh indikatornya. Jelas banyak. Untuk tren aja itu kurang lebih tiga berapa nih? 15 apa 13 saya lupa deh nih. Osilator juga banyak. Ini belasan 20 sekian ini kurang lebih. Ya. Apakah saya nguasain semuanya? Jelas tidak, Bapak Ibu. Makanya kalau mungkin nanti ada yang skip-skip, ya mohon maaf, karena memang saya jarang pertama, mungkin saya hanya baca kulitnya aja, tapi tidak mendalami gitu kan. Takutnya kalau saya berikan informasinya, takut saya salah informasi. Jadi saya akan men-sharing hal-hal yang sudah saya dapati, yang saya pernah saya pakai, pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Jadi silakan tanya aja kalau yang ingin bertanya. Nah, indikator tren itu kan dipakai untuk menentukan arah tren, bukan untuk eksekusi. Jadi kalau kita ngomongin tren berarti kita nggak ngebahas buy dan sell, tapi ngebahas oh ini lagi uptrend, oh ini lagi downtrend, oh ini lagi sideways. Itu doang. Kalau kita ngebahas tren. Dan ini banyak.
Ada adaptive moving average, contoh kita masukin ya. Adaptive moving average. Ini apa? Ini adalah indikator, sorry. Ini adalah indikator untuk eh tren juga menggunakan basisnya itu adalah moving average, cuma lebih adaptif terhadap sensitivitas eh, volume transaksi. Jadi misalkan kalau kita pakai moving average, harganya tiba-tiba ke bawah, biasanya dia bakalan tajam nih nurunnya nukiknya nih. Nah, di sini dia lebih adaptif. Jadi tidak ada nggak banyak garis yang tiba-tiba dia ke bawah ke atas gitu ya, yang ketekuk lah istilahnya gitu. Jarang. Jadi lebih smooth sebenarnya. Makanya adaptif moving average gitu ya. Ini bagi Bapak Ibu yang mungkin males ngelihat moving average yang kadang suka bentuknya patah-patah gitu, bisa pakai yang namanya adaptive moving average. Bisa nggak dipakaikan? Bisa. Sama juga konsep dasarnya. Nanti overall saya akan jelaskan. Kita masukin dulu aja adaptif. Lalu misalkan apa lagi? ADX. Nih, ADX atau Average Directional Movement Index ini punya dua indikator utama. Yang pertama adalah plus direction indicator, minus direction indicator. Ya, saya klik. Nah, ini gambar seperti ini. Nah, jadi ini juga sama fungsinya untuk melihat arah sebuah tren. Ya, yang hijau adalah yang plus ya. Ya, kalau kita aduh sorry, sorry. Jadi kita coba lihat dulu di sini indikator nih properties. Yang hijau itu adalah plus, yang wet kita ganti deh. Hijau lawannya apa ya? Abu coba. Oke, tapi kurang kencang yang hijaunya ya. Saya ganti hijaunya lebih biru. Biru sama merah deh. Oke, bisa. Lalu Ibu ya, saya coba pertegas dulu aja deh garis-garisnya biar enak. Ah, ya. Jadi yang merah itu yang plus, yang abu-abu itu yang minus, gitu ya kan. Nah, pokoknya penggunaan adaptive moving average ini sama kayak moving average. Nanti akan saya jelaskan ketika masuk moving average. Persis. Nah, kalau untuk ADX, ADX itu kan sebenarnya mengandung nilai nih Bapak Ibu nih. Ini ada nilai-nilainya kan. Nah, patokannya itu nilainya paling ujung sebenarnya. Nih, contoh nih, ya 25 gitu kan. Nah, 26 dan 19. Nah, ini 19. Jadi patokan itu yang ujung kiri sama sorry sorry. Sorry, ini 26. Ya, betul. Yang tengah sama yang kanan ya. Yang 27 ini yang biru. Jadi patokannya tengah sama yang kanan. Ini ya. Jadi kalau di ADX itu kita mengenal yang namanya level. Jadi di ADX gitu ya. Jadi kita bahas ADX dulu. Kita mengenal level. Level 0 sampai 25 itu artinya lemah. 26 sampai 50 itu kuat. Lalu 51 sampai 100 itu sangat kuat. Tolong ini jangan sampai lupa ya. Nah, gimana coach cara kita ngebaca ADX yang simple? Kalau yang garis merah, garis DI plus itu dia naik di atas garis DI yang minus, artinya dia sedang uptrend. Nah, ketika sedang uptrend, kita perhatikan dulu dia di level berapa nih? Oh, sekarang dia di 25 kurang lebih, sorry 25. Di level 2 25 ya 25,62. Yang ini 19. Dia masih di level 25 atau 26 lah ya. Berarti dia masih lemah, by the way Bapak Ibu nih. Dia masih lemah nih. Nanti kalau di atas 26 atau 27 28 baru kita eksekusi buy ya. Baru kita eksekusi buy. Jadi ADX bisa dibilang indikator tren sekaligus indikator sinyal. Jadi ketika udah cross ataupun sudah cross seperti ini kita buy. Ya, contohnya nih ya, ini sekarang nih, baru aja nih, buy di sini. Di sini juga nih, bisa buy. Nah, ini contohnya nih, kalau ini adalah kesalahan. Kenapa? Karena di sini masih lemah. Makanya saya bilang kalau bisa di atas level 25. Nah, ini kenapa? Karena sini lemah, nggak nyampai 25 ke atas. Nah, yang kuat-kuat itu seperti ini, Bapak Ibu nih. Ini kuat nih ya. Ini kuat, yang kuat lagi itu seperti ini nih kuat. Kenapa? Karena dia terbang di atas, ya dia semakin jauh jaraknya semakin menguat. Nah, ini adalah cara kita membaca ADX. Ada DI plus sama DI min atau directional indicator
plus dan minus. Biasanya pakainya periodenya 14 biasanya gitu ya. Nah, lalu kita tambahkan lagi misalkan tambahkan contoh Ichimoku nih ya. Nah, Ichimoku tuh ada banyak nih tipe-tipenya. Ada Tenkan, Kijun, Chiko sama Kumo. Kumo Cloud. Nah, nah kan. Kalau udah ngomongin seperti Ichimoku Bapak Ibu itu bisa keren banget ya. Ichimoku tuh menurut saya tuh indikator paling keren. Karena buat dilihat ya karena wah kayaknya saya pinter banget tuh kayaknya wah ini kayaknya saya canggih juga ya bisa gini-ginian ya padahal sebenarnya ya kalau kita nggak tahu cara baca salah juga. Lalu apalagi Shimokuta saya kasih unjuk apa cara bacanya. Nah, misalkan Bollinger Band. Masukin. Wah. Nah, wah ini kan keren banget nih ya kelihatannya Bapak Ibu ya. Wah, canggih banget nih coach. Kita bisa bisa kelihatan orang pinter nih, analis banget nih. Apakah seperti ini terlihat bagus? Benar, bagus. Kan bagi orang awam, wah, ini keren banget nih, gitu kan. Tapi percaya atau tidak, yang saya tampilkan ini adalah yang disebut dengan anomali prediksi atau ambiguitas dalam sebuah prediksi. Ya, bukan prediksinya Andre Taulani ya dan kawan-kawan ya, tapi ini adalah prediksi dalam market. Ya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Simple, karena setiap indikator tren itu menggambarkan tren yang mungkin bisa jadi berbeda. Simpelnya, Ichimoku masih bilang downtrend. ADX udah bilang uptrend. Sama juga, si Bollinger Band udah bilang apa sudah bisa dibilang dia ongoing uptrend. Sementara di adaptifnya masih sideways. Bingung kan? Ambiguitas kan? Makanya dari itu, kalau menggunakan indikator tren itu jangan banyak-banyak. Cukup satu aja. Maksimal dua untuk konfirmasi. Oh, yang indikator A uptrend, yang indikator yang kita pakai yang kedua, indikator tren yang kedua itu juga uptrend. Wah, confirm nih. Confirm nih, berarti kita bisa eksekusi nih. Tuh, ya. Maka dari itu alangkah baiknya nih biasanya gold bisa ke 30 nih Bapak Ibu nih. Gold targetnya ke 30 ke area resisten. 30 sampai 34. Jadi mungkin ada posisi buy bisa tahan dulu aja. Nanti kalau mau nge-sell kalau nggak tembus area ini 31 sampai 33 lah ya, kurang lebih sampai sini. Sampai sini nih 34 baru kita boleh nge-sell. Nah, ini saya pakainya support resisten nggak way, nggak pakai indikator ya. Jadi ini gold on the way ke 31. Apalagi nanti pas jam setengah 9 ada potensi dia bisa bisa makin kuat gitu ya, bisa makin kuat. Nah, nih, kita lanjut lagi. Oke, eh ngebahas soal tadi tren, jadi maksimal itu pakai satu atau dua aja. Sekarang saya akan coba hapus satu persatu, gitu ya. Saya akan coba hapus satu persatu. ADF kita hapus, boleh ngeband kita hapus, adaptif kita hapus. Nah, saya pengen ngajarin dulu yang namanya adalah Ichimoku. Jadi Ichimoku itu punya cloud, punya awan. Bapak Ibu ini awan namanya nih, ya. Nih, biar detailnya tahu nih ya. Ichimoku itu punya awan. Nah, ini ya. Namanya adalah Kumo. Kalau tahu biasanya orang-orang sebutnya Kumo Cloud, awan Kumo. Di awan ini itu ada dua. Yang warna ungu adalah menandakan dia arahnya downtrend, yang orange dia arahnya uptrend. Lalu ada lagi apa nama sebutannya line atau sen. Jadi ada Tenkan sama Kijun. Tenkan itu yang merah, Kijun itu yang biru. Nah, Chico Span ini nggak perlu dilihat, ini lebih ke volatilitas market aja. Jadi fokusnya ke Tenkan, Kijun sama cloud-nya. Nah, indikator ini bisa dipakai stand alone, artinya dia sendiri pun bisa gitu loh. Sendiri pun bisa. Nah, gimana cara bacanya coach? Jadi selama candlesticknya, yang pertama patokannya adalah candlestick dulu. Jika candlesticknya itu bergerak di atas awan yang si Kumoklat yang orange atau yang uptrend, artinya dia sedang uptrend. Buy-nya itu ketika nanti garisnya si merah ini nge-cross golden cross sebutannya ya. Nge-cross si garis yang biru. Kita buy ya. Sell pun sama. Kalau dia bergerak di bawah cloud yang ungu, berarti kita nge-sell. Nah, fungsi cloud ini yang pertama adalah sebagai support
atau resisten. Contohnya seperti apa ini Bapak Ibu nih? Contohnya nih. Di sini kita nge-sell ya. Karena sudah cross juga di sini kita nge-sell, tiba-tiba harga naik ke atas. Nah, selama candlestick itu nggak mampu keluar dari si awannya ini, kita boleh nge-sell. Nah, tapi kalau dia sudah keluar, wah dia masuk nih coach. Apa kita bisa nge-sell? Bisa nih. Anggaplah kita asumsikan, wah pas banget nih coach. Di sini dia mantul di awan nih, kita nge-sell. Dapat nih, dapat. Pas di sini dia tembus. Pas tembus itulah baru kita ganti posisi buy. Jadi patokannya awannya dulu. Kalau Tenkan sama Senkainya nggak perlu tahu penting sih. Yang penting awannya itu yang utama. Si Kumokotnya ini yang utama. Nah kan nih, bener ya Bapak Ibu ya. Ini sama nih, ini bakalan tembus nih. Setelah dia turun ke bawah, harusnya kita nge-sell kan. Wah, karena dia bakal turun coach, gitu kan. Ternyata dia balik lagi ke atas. Ini agak aneh Bapak Ibu, cloud-nya dia kelebihan nih. Saya nggak tahu kenapa si MP5. Nah, ini targetnya adalah ke 31. Ini bisa going up lagi sih sampai tinggi ke atas sih. Nah, ntar saya kayak ada posisi soalnya ada baju juga. Bapak Ibu ya, saya coba lihat lagi adjust dulu sebentar. Saya ada posisi buy soal tadi sore sih. Bayarnya. Saya bayar tadi 25 tadi. Ke bawah floating dulu ke bawah. Oke, kita tunggu dulu aja. Targetnya saya lupa pasang TP. TP-nya itu di 30 sampai 31 boleh. Kalau ada yang ada posisi mungkin buy tadi di bawah, pasang TP-nya di 30 atau 31. Oke, lanjut. Ah, nah, untuk scalping belum lihat sinyal lagi sini. By the way, belum ada lagi. Jadi better kita wait and see dulu aja buat posisi gold ya. Masih tadi buy itu kalau nge-buy ada sini nih buy tadi nih. 19, 18 tuh enak. Oke. Ini cara menggunakan apa Ichimoku ya. Jadi Ichimoku patokannya adalah cloud-nya aja, nggak usah ribet-ribet. eh Apa namanya kalau kalau kita Ichimoku fokusnya ke Kumo cloud-nya aja. Periodenya gimana coach? Oh, default aja nggak masalah. Rata-rata orang pada nyalain default kok. Kalau kalian Anda baca soal ini kan default semua kok. Nih ya, 92652. Nih, jadi bisa di screenshot. Ya, tenkannya 9, Kijunnya 26, Senko Span B-nya nih yang ini yang hijau itu 52. Bisa nggak kalau kita modifikasi? Bisa silakan aja nggak masalah. Tapi saya bisa pakai default kalau Chimoku gitu ya. Chimoku nih, by the way. Lalu yang kedua, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu semuanya deh. Kita hapus si indikatornya. Oke, lalu yang kedua, saya akan coba memasukkan yang namanya adalah moving average. Pakainya yang 200. Kenapa 200? Karena 200 periode, itu kan periode ya, atau nilai kan, itu menandakan tren jangka panjang. Jadi kalau kita mau trading, pastikan kita pakai tren jangka panjang biar jauh lebih secure, jauh lebih aman gitu ya. Enter. Oke, ini adalah tren jangka panjang, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai moving average 200, yang perlu kita fokuskan itu adalah garisnya. Lihat garisnya. Jika candlestick berada di atas garis MA 200, ini kan candlestick, dia sekarang bergerak di atas garis kan. Artinya dia sedang uptrend. Coach, berarti boleh dong kita ngebuy? Boleh. Sekarang. Wah, nih pertanyaannya. Boleh nggak kalau sekarang? Belum tentu tepat, belum tentu harganya harga best price gitu kan. Belum tentu harga terbaik. Jadi fungsi MA 200 itu hanyalah sebagai bisa dibilang apa ya? Penanda tren aja dan dia bukanlah stand alone indicator. Jadi dia harus berdampingan dengan indikator tambahan. Nanti kan saya jelaskan gitu ya. Jadi fungsinya hanya sebagai penanda ataupun pembentuk tren. Ya, notifikasi tren doang aja. Oh, ini lagi uptrend sekarang nih. Kenapa uptrend? Karena memang uh, candlestick-nya sekarang berada di atas MA 200. Nah, kalau di bawah MA 200 artinya dia downtrend.
Nah, kalau sideways itu seperti ini nih Bapak Ibu nih. Sideways nih, karena harganya bergerak di dalam garis sideways. Oke. Nah, ini kalau kayak gini masuk uptrend. Nah, ini kalau kayak gini dia sideways ya. Nah, kalau udah jauh kayak gini uptrend. Nah, ini downtrend di sininya nih, gitu ya. Nah, ini juga sama, di bawah garis artinya downtrend dia. Ya. Nanti ketika dalam downtrend seperti ini pun ada juga momentum dia sideways. Nah, ini sideways di sini. Ini sideways juga. Jadi memang tidak selalu uptrend itu dia naik terus enggak juga. Dia ada momentum dia sideways. Pasti ada itu, ya. Itu pasti ada. Ya, ini uptrend nih. Nah, ini downtrend di sini. Jadi mudahnya seperti itu. Lalu eh, fungsinya itu hanya untuk penanda dia up atau down atau sideways, Bapak Ibu. Wes itu tok, nggak ada yang lain. Ya, jadi tolong diingat ya, penanda doang MA200. Nah, ini adalah salah satu indikator kesayangan saya nih. Simple tapi cukup penohok ya ketika di market. Nah, lalu misalkan apa lagi? Tren biasanya orang-orang pakai Bollinger Band. Nah, Bollinger Band biasanya saya pakainya yang 20, deviasinya 2. Defaultnya itu kalau nggak salah 10 sama 1 ya kalau nggak salah ya. 10 sama 1 deh kalau nggak salah defaultnya. Nah, nih. Kalau kita ngebahas Bollinger Band, sebenarnya Bollinger Band itu indikator yang cukup oke, cuma banyak false-nya dan cukup cukup rumit lah buat dibaca karena sebenarnya hanya melihat volatility dari market, dari trennya itu sendiri. Jadi semakin lebar bandnya, itu semakin kenceng posisinya. Lagi banyak orang yang masuk. Tapi kalau semakin mengecil, kayak contoh ini, kecil nih jarak band satu apa upper sama lowernya, itu artinya sedang lemah. Nah, kalau kita main di Bollinger Band, saran saya mainlah ketika marketnya sedang slow kayak begini atau sideways sebutannya. Kenapa kayak gitu? Simple. Karena kalau kita ketika market lagi sideways, kita bisa eksekusinya cepet banget, gampang banget Bapak Ibu. Jadi kita bisa buy dan sell tuh ketika dia keluar dari garisnya dikit, mentok gitu kan. Kita sell di sini, lalu dia keluar lagi di bawah, kita buy di sini. Ini pun sama. Tapi dengan syarat harus bandnya tuh jangan yang lebar kayak gini ya. Ini lebar-lebar semua, nih lebar nih jaraknya nih. Harus yang kecil-kecil, kayak di sini nih. Ini kecil nih. Nah, itu boleh. Suaranya nggak ada. Bapak Ibu, apakah suara saya nggak ada? Bapak Ibu nih, saya dapat chat suara saya kurang jelas. Di saya normal Bu, kedengaran Bapak Ibu, Bu Deden atau Pak Deden, ya. Nah, jadi usahakan dia sedang keadaannya lengang atau santai ya. Jadi strukturnya seperti ini nih. Ya, ini santai. Tapi kalau udah seperti ini jauh-jauh agak hati-hati. Kenapa? Karena contoh kayak ini di luar, ini yang di luar kan nih, harusnya kita bisa nge-sell kan, ternyata dia naik, naik lagi ke atas. Gitu ya. Jadi kalau pakai Bollinger Band itu sebenarnya dipakai ketika dia enaknya sedang kondisi konsolidasi seperti di sini. Kita nge-sell di sini, nge-buy di sini, nge-sell lagi di sini, nge-buy lagi di sini. Nah, ini enak banget buat kita eksekusi. Nah, sekarang marketnya, nah ini juga sama nih, ini lagi konsolidasi. Lagi konsolidasi. Jadi ini juga termasuk momentum enak buat dieksekusi sepertinya. Nah, SL-nya di mana kalau kayak gini? Contoh kita eksekusi di sini ya. Ini kan ini akunnya read only saya nggak bisa eksekusi. Nah, SL-nya itu kita kasih jarak. Contoh kita sell di 27, berarti kita ambil 5 poin di atas 32 di sini. Kita sama sekali. Goal. Nah, targetnya itu ketika dia menyentuh lower band. Jadi sekitar di level maybe di sini bakal kebentuk di antara 19 sampai 20. Gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih ya seperti itu. Ini caranya seperti itu gitu ya. Nih. Nah, lanjut kita hapus dulu. Hapus moving average, hapus Bollinger Band. Nah, kita akan masuk ke indikator yang kedua, yaitu adalah osilator. Osilator juga banyak banget. Saya yakin pasti Bapak Ibu juga pusing nih. Nah, fungsi osilator itu hanyalah untuk menentukan momentum. Kapan sih kita eksekusi buy, kapan kita eksekusi sell. Gitu kan. eh ini dipakai untuk indikator tambahan lah ketika indikator tadi yang di trend itu tidak bisa menyediakan sinyal sell atau buy. Contoh kayak MA kan. MA kan hanya fungsinya sebagai badan sell. Terus tadi sebelumnya juga ada active moving average juga sama kurang lebih. ADX pun sama kurang lebih. Dia dia butuh indikator tambahan. Paling yang bisa berdiri sendiri itu antara BB, Bollinger Bands dan juga Ichimoku. Dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau yang sisanya itu kebanyakan butuh indikator tambahan.
buat dia mengeksekusi di market gitu. Nah, di sini banyak banget Bapak Ibu. Ini karena wah waktu juga sudah malam gitu ya. Ini mungkin saya akan langsung percepat ya. Jadi biasanya saya pakai itu macam-macam. Yang sering tuh saya pakai adalah MACD, RSI sama stokastik. Ini sama ini. Ya. Contohnya MACD seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah MACD. Ya, ini adalah MACD. Nah, biasanya MACD ini dipakai momentumnya itu biasanya. Nah, MACD itu lagi-lagi ya. Ini harus pakai indikator tambahan. Contoh moving average. Saya pakai ini moving average ya, Ibu ya. Nah, nih moving average. Jadi di sini kita bisa asumsikan bahwa ketika sedang downtrend, itu ya, ketika sedang downtrend seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ketika harga si garisnya ini Bapak Ibu ya, si garisnya masuk ke dalam sebutannya apa? Histogram, kita bisa nge-sell. Di sini, di sini kita bisa nge-sell. Dengan asumsi dia sudah masuk dulu sorry, dia sudah downtrend dulu. Ya. Ini downtrend kan di sini kan. Nah, ini kan downtrend di sini. Nah, kita masuk di sini nih. Nah, ini sudah masuk histogramnya. Terus masuk lagi di sini. Nah, gimana coach kalau tiba-tiba seperti ini di atas? Nah, perhatikan lagi ketika dia di atas seperti ini dan kalau dia masih di bawah, kita boleh nge-sell ketika dia sudah keluar dari histogram. Tapi kalau dia belum keluar, jangan bahaya malah itu. Nah, emasi ini juga dipakai untuk divergen. Itu kan divergen artinya itu seperti ini. Jadi misalkan mana ya? Divergen itu bentuknya seperti ini sama semua. Nah, ini divergen Bapak Ibu nih. Ini. Jadi ada perbedaan. Ini puncaknya naik, ini puncaknya turun. Nah, ini bisa diasumsikan bahwa harga akan bearish. Cara taunya gimana? Ya, karena saya juga tidak hafal, saya juga harus melihat namanya adalah bisa di googling namanya divergent cheat sheet Bapak Ibu. Lihat yang ini aja nih, yang ini nih. Ya, ini yang gampang. Jadi puncak yang atas makin naik, puncak yang bawah, yang MACD-nya itu makin turun. Itu bearish namanya. Nih ya, contoh ya. Ini makin naik, ini makin turun. Di sini bearish. Dan apa yang terjadi setelah itu? Harga ngedrop. Nah, ini MACD cocoknya dipakainya untuk divergen sebenarnya. MACD ya, cocoknya buat divergen sebenarnya. Jadi tinggal cari aja mana sih kira-kira yang puncaknya atasnya naik atau lembahnya gitu. Lembah juga nggak masalah, sama-sama boleh. Lembah, aduh sorry. Nah, ini contoh lagi misalkan mana ya yang kira-kira dia ada hmm, yang dia itu naik tapi ininya turun. Ini coba nih, ini sih harus sama-sama turun tapi ini ya. Sama naik. Kayak nggak ketemu nih. Biasanya kayak gitu time kecil banyak Bapak Ibu nih. Ya. Jadi kalau kita mau pakai konsep MACD, pakainya misalnya divergent ya. Tinggal dihafal aja nih. Jadi ini buat MACD-nya, ini buat grafiknya, chartnya ya. Yang bawah yang merah itu adalah ininya. Tuh. Jadi ini bearish dan bullish. Nah, ini bisa dipakai sebenarnya buat kita mengeksekusi di market yang namanya adalah divergent. Nah, kalau saya biasanya nggak jarang sih pakai MACD, sesekali pakai. Cuma yang saya pakai itu adalah osilator. Stokastik osilator. Dengan persen K-nya itu 14, persen D-nya 3, slowing-nya itu 3. Ya, jadi tolong ini di notit nih, tolong di screenshot karena ini bakal ilmu penting banget. Saya bisa stabil itu karena pakai cara ini. Ini ilmu saya di saham Bapak Ibu by the way. Saya izin minum Bapak Ibu ya. Nah, tinggal diklik, tak muncul. Saya hapus MACD-nya. Ini adalah teknik yang saya pakai nih dari tahun dulu ketika saya after loss ya, loss banyak. Saya itu recovery pakai akun ini, apa pakai cara itu. Jadi saya pakai dua. Pertama adalah moving average untuk menentukan sebuah tren, yang kedua adalah osilator untuk menentukan kapan saya nge-buy, nge-sell atau keluar dari market. Pakai dua ini doang. Cukup dua itu aja. Caranya gimana coach? Simple. Jadi ketika kita lihat di stokastik,
Stokastik kalau Anda lihat di bawah itu kan ada dua level, 80% ke atas, 20% ke bawah. Jadi 80 sampai 100 itu disebutnya adalah overbought. Ini adalah overbought atau OB ya Bapak Ibu ya. Nah, ini areanya di sini. Lah, nggak bisa ya. Tadi nggak bisa ke bawah ya. Kalau Bapak, coba saya cek dulu. Semoga bisa ya. OB ya, overbought. Overbought. Sini. Ini adalah area overbought. Lalu yang kedua ada yang namanya oversold. 20% sampai nol atau OS. Nah, salah, astagfirullahaladzim ya Allah. Bisa di sini. Nah, ini. Nah, jadi 80% sampai 100 itu adalah overbought. Oversold itu 20 sampai nol. Ya, jadi ada dua. Kalau saya lihat posisi dulu nih goldnya nih ya. Posisi gold. Oke, aman. 28. Oke, sip, sip. Harga 30 ya, Bu. Gold ya, Bapak Ibu yang ada trading mungkin. Oke, lanjut. Lalu gimana coach cara kita ngebacanya gitu kan? Sebenarnya simpel. Kalau kita melihat pergerakan harga dari apa namanya gold ya di time frame H1 ini bisa di beberapa time frame, tapi yang paling efektif di H1 atau 1 jam nih, apa per candlesnya sejam. Itu kalau misalkan turun seperti ini ya. Jadi ini oversold ini kan artinya kan downtrend. Kalau downtrend berarti kita eksekusi sellnya ketika stokastiknya di area overbought atau 80% ke atas. Contohnya kayak gimana? Kayak di sini. Ya, kayak di situ. Terus di mana lagi contohnya? Kayak di sini. Bisa nggak coach ini salah? Bisa. Ini sini turun dia turun jauh. Ini juga jauh turun. Bisa nggak salah? Bisa aja kita salah di sini. Kena kita di sini pasti. Tapi ini sih ya mungkin Bapak Ibu yang main cepat bisa bisa dapat. Tapi ini saya asumsikan salah lah, kena lah. Tuh loh. Nah, kalau kita mau ngebuy berarti ketika di uptrend, uptrend itu di mana? Ketika di atas. Contoh di sini. Contoh lagi di mana? Di sini. Contoh lagi di mana lagi? Di sini. Contoh lagi di mana lagi? Di sini. Tuh. Makanya tadi saya ngebuy tuh. Saya ngebuy di sini nih Bapak Ibu nih ketika di candlestick ini nih ya. Sorry di sini nih ya. Yang udah oversold kan. Saya ngebuy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 posisi menggunakan cara ini. Satu kita miss. Satu sampai dua lah kurang lebih di sini. Ini pasti cuan ini. Ya. Kita nggak salah pasti cuan. Pasti Bapak Ibu cepat nih ngambilnya nih. Karena targetnya kalau pakai ini ada dua pilihan. Contoh kita ngebuy berarti targetnya bisa sampai garisnya ke atas area overbought atau kita ngambil 3 sampai 5 dolar doang di gold. Which is kalau kita buka 0,1 30 sampai 50 dolar profitnya. Out dari market. Nggak usah banyak. Nggak usah kita main swing-swingan. Kok saya pengennya lama nahan. Nggak usah kalau modalnya masih di bawah 0,5 miliar. Nggak usah. Ya, kita nggak usah main swing. Cepat aja. Karena apa? Karena market itu pergerakannya itu unpredictable. Jadi kalau kita udah nemu, udah dapat profit, itu udah menurut saya udah segera diambil. Ya, jadi main di gold, 3, 4, 5 dolar, cuan, out dari market. Mau dibawa itu silahkan ya. Itu caranya Pak Ibu. Jadi kalau udah ada seperti ini, kita enak nih. Ini enak nih seperti ini nih ya. Nah, gimana kalau sideways? Nah, kalau sideways kayak gini lebih enak lagi. Dia dapat semua, nge-sell kita dapat, nge-buy kita dapat, gitu kan? Dapat semua nih. Ini dapat, ini juga dapat pasti di sini nih. Ya, agak turun. Nah, ini sideways nih. Sideways di sini nih, ya.
Jadi kalau harganya sekiranya dia nggak kebentuk, ini sideways semua sebenarnya Bapak Ibu ini. Di sini sideways semua sebenarnya ini. Kenapa? Karena puncaknya nggak jelas. Mana yang puncak lebih tinggi, lebih tinggi nggak jelas. Jadi patokannya puncak-puncaknya itu tuh ya. Dikonfirmasi dengan garis-garis apa candlesticknya itu mengenai garis-garis gitu ya. Nah ini downtrend nih, contoh downtrend nih. Nah, ini downtrend. Nah, di sini kita nge-sell, di sini kita nge-sell gitu kan. Di sini kita nge-sell. Di sini kita nge-sell. Di sini kita nge-sell lagi. Tuh, paling ya paling kita gagal di mana ya? Di sini mungkin karena ini ke atas dulu baru turun ke bawah. Ya dari 5 posisi empat benar satu salah which masih bagus lah Bapak Ibu ya. XL juga sama kurang lebih 3 sampai 5 dolar di atas harga posisi kita. Contoh kita buy di 30 berarti XL di 25, 26, 27 gitu. Disesuaikan aja sama resiko masing-masing. Kalau kitanya ngerasa 5 dolar kejauh 5 dolar itu apa kegedean buat kita ya udah naikin aja. Yang penting kita kecilkan resiko dulu aja. Baru ngomongin profit. Makanya karena ketika trading yang paling penting adalah self control tadi. Jangan ngeliat profitnya dulu. Bukan banyaknya, tapi konsistensinya ketika transaksi itu trading. Banyak orang salah kaprah, pengennya banyak banyak banyak. Tapi yang paling utama itu adalah konsistensinya. Jadi kalau kita trading terus nyari banyaknya, percayalah paling besoknya banyaknya itu jadi sedikit gitu, dia bakal jadi habis. Yang paling utama ketika kita bertransaksi trading itu adalah konsistensinya. Nggak masalah sehari cuma paling dapat 30 dolar, 50 dolar gitu kan. Tapi kalau konsisten 10 hari udah 50 udah 5 juta gitu kan. 500 US dollar lumayan gitu kan buat nambah-nambah bayar cicilan motor mobil itu Bapak, atau rumah kan gitu KPR. Lumayan buat nambah-nambahin gitu. Yang penting adalah konsistensinya. Ini adalah cara yang saya pakai. Ini yang paling ultimate nih. Yaitu penggabungan kombinasi antara moving average dan juga stokastik gitu ya. Nah, benar ya ini udah ongoing ke atas ya. Nah, saya selain menggunakan konsep indicator, saya juga pakai yang namanya support resistance. Cuma kan materinya kan kita nggak masuk itu kan itu masuknya price action kan. Itu nantilah next next webinar kita bahas gitu ya. Jadi inilah Bapak Ibu terkait dari materi kita malam hari ini ya. Mungkin ada dulu yang tanyakan. Apa ada yang kurang jelas? Silakan boleh di chat box, kita boleh sharing-sharing, nggak masalah. Mungkin ada yang bilang, Coach ini tuh kan ada pernah nggak make terus kurangnya di sini boleh. Ntar coba kita apa apa kulik masih apa kita kulik bareng-bareng. Boleh chat, boleh unmute, silakan. Yang tanya-tanya dulu. Karena sisanya sih mirip-mirip. RSA juga sama kok. Boleh juga pakai pakai RSA juga nggak masalah. Nggak pakai RSA juga boleh. Karena RSA kan 30-70 kan. Levelnya kan. Ini kan 20-80. Sama aja sebenarnya. Mirip-mirip kok. Hanya perhitungannya aja beda biasanya. Tapi overall semuanya sama sih. Mau pakai stokastik, RSI, CCI, commodity index itu channel channel commodity index itu sama, semuanya mirip-mirip. Paling beda hanya masih dia doang. Tapi sisanya lainnya paling modifikasi dari ATR, dari MA dan lain-lain gitu. Jadi nggak banyak yang signifikan lah. Nggak kayak Ichimoku sama MA kan jauh banget tuh. Karena betul memang Ichimoku tuh basisnya adalah MA. Cuma kan dia dimodifikasi sehingga muncul cloudnya kan. Kalau ke Bollinger Band dia MA. Basicnya semua itu sebenarnya tuh basicnya dari MA Bapak Ibu, moving average. Semua basic hampir semua itu bapaknya indikator itu sebenarnya moving average. Ya, sebenarnya karena hampir semua indikator modern zaman sekarang itu pengembangan atau advancement dari moving average itu sendiri. Ya. Sehingga makin dinamis, makin canggih, makin bagus lah gitu, makin accurate lah di market gitu. Silakan yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas mungkin dari penggunaan materi kita pada penggunaan penggunaan materi si stokastik dan juga MA 200. Cukup jelas Bapak Ibu ya. Yang penting dihafal itu adalah trennya dulu, baca tren dulu, baru baca stokastik. Karena yang banyak yang salah itu adalah biasanya langsung lihat stokastiknya. Itu salah. Kayak sekarang nih, boleh nggak saya nge-sell? Nah, nih di gold nih, boleh nggak saya nge-sell sekarang kira-kira? Coba, ada yang mau jawab nggak? Boleh di chat box.
Kira-kira saya boleh nggak nge-sell di sini? Karena kan udah overbought tuh, by the way. Boleh nggak saya nge-sell? Ada resist, Pak. Oke, kita hilangkan dulu, Pak. Hilangkan support dan resisten. Boleh nggak saya nge-sell? Pakai patokannya cuma dua tadi. Teori yang tadi aja. Teorinya hanya MA200 dan juga overbought sama oversold. Hilangkan dulu resist supportnya. Kira-kira boleh nggak saya nge-sell di sini? Coba Bapak Ibu. Ini kita belajar aja. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Better salah di webinar ketimbang salah di market mah. Kalau salah makan kan uangnya habis. Kalau di sini mah salah paling saya benerkan gitu kan. Jadi jangan pernah takut untuk kita salah gitu ya. Boleh sell Pak tuh kan, boleh sell. Pasti saya yakin nih ada yang bilang boleh sell. Kenapa tuh boleh sell kan? Iya Pak, karena stokastiknya sudah 80% Pak. Jadi kita nge-sell gitu kan. Di sini pokoknya kalau udah overbought kita nge-sell, oversold kita buy. Enggak ya Bapak Ibu ya. Ini tidak boleh nge-sell. Thanks Pak udah berani jawab. Tadi Bapak yang berani jawab bagus. Saya sedikit koreksi ya. Tidak boleh nge-sell. Kenapa coach nggak boleh nge-sell? Simple. Sebenarnya ini tidak boleh nge-sell karena masih dalam pola uptrend. Kalau kita nggak ngomongin support resisten ya nggak boleh. Tapi kalau udah bahas support resisten, ini mah udah sideways hitungannya. Tuh. Boleh aja nge-sell di sini. Tuh. Kenapa saya udah nggak usah takutnya saya khawatir Bapak Ibu kalau kalau nggak apa ya kalau kalau masih bingung gitu kan kalau masih bingung ngebaca support resisten sideways tuh kayak gimana ini sideways by the way sebenarnya tuh kan itu sebenarnya bahaya takutnya salah baca karena subjektif support resisten juga subjektif nggak jelasnya kalau saya bilang ini saya nggak berani nge-sell kenapa kalau ini saya asumsinya kayak zaman dulu saya pas zaman newbie ya pas saya belajar pertama kali ya saya akan fokusnya ke ngebaynya aja. Kenapa? Karena dia candlestick apa masih uptrend, candlesticknya masih di atas MA200. Ya. Ilmu murninya seperti itu. Jadi selama dia di atas MA200 dia masih uptrend. Even di dalamnya dia sideways. Ya. Contoh lagi misalkan ini. Boleh nggak nih saya nge-sell nih? Ayo Bu coba. Boleh nggak saya nge-sell? Di harga sekarang. Konseling, kabel. Coba. Boleh nggak saya nge-sell? Hilangkan dulu teori-teori support resisten dan lain-lain. Fokusnya ke MA200-nya aja sama stochastic overbought oversold. Itu aja udah cukup. Boleh nggak saya nge-sell? Silakan jawab. Masih uptrend, Pak. Nah, berarti kalau masih uptrend tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Oke, nice. Nggak boleh, betul. Kenapa? Karena dia masih uptrend. Kalau uptrend, kita buy. Bahkan kalau kita tarik garis pun Bapak Ibu, ini jelas dia naik ini. Tuh, uptrend. Ngebaynya kalau uptrend jelas dong kita ngebay dong. Ngebay di mana? Di sini tuh kan. Langsung nyayur. Ini tadi pagi nih. Tadi pagi. Kemarin. Kemarin itu. Koreksi semalam. Pagi-paginya naik. Di sini pagi-paginya naik. Semalam nih. Pas data. Data keluar dan kembali ke arah. Nih. Nah, pakai H1. Ya, tuh. Contoh sekali lagi. Nah, nih contoh nih. Contoh, saya boleh nggak nih ngebay nih kira-kira? Karena dia sudah turun banget nih Bapak Ibu nih. Boleh nggak saya ngebay? Yen. USD JPY. Boleh nggak kita ngebay? Coba. Gas. Belum, Pak. Belum best price. Boleh ngebay nanti ketika stokastiknya di area 20%. Tunggu turun dikit lagi aja. Tunggu turun dikit lagi, dia 20%. Lalu ada bullish candlestick, artinya kan dia turun nih. Candlestick kan merah-merah kan. Merah-merah-merah sampai di sini. Lalu muncul satu nih. Kayak gini nih Bapak. Jadi contoh kayak gini nih ya.
Dia kan uptrend di sini. Tapi di sini tiba-tiba dia asumsi ini masih uptrend ya. Asumsi ini masih di atas MA 200 ya. Asumsi aja dulu. Atau nggak ini deh. Ini contoh nih Bapak Ibu nih. Dia kan turun-turun-turun nih merah-merah. Kita tunggu sampai ada hijau-hijau dulu nih. Nah, ini hijau di sini atau hijau di sini kita boleh ngebuy. Atau kayak gini juga nih, hijau-hijau nih. Nah, ini contoh nih hijau-hijau. Nah, di sini kita pasti kegocek. Ini kegocek pasti kita karena dia ke bawah lagi setelah itu. Makanya bisa dibilang ini tidak 100%. Nggak ada indikator yang kita selalu cuan tuh nggak ada. Pasti ada salah-salahnya. Ini contohnya nih. Makanya saya bilang pakai SL. Pakai SL tuh penting. Nah, nih contoh nih ya. Kita ngebuy di sini. Itu terbang ke atas. Contoh lagi ngebuy lagi di mana? Ngebuy di sini. Tuh ya. Satu ke atas. Ya gitu, aja mainnya kita. Gampangnya tuh seperti itu. Jadi pastikan di area 20% dulu. Sama kayak ini juga. Tunggu dulu ya turun. Sama dia nggak tembus MA 200, kita boleh ngebuy. Ya, yang penting ada konfirmasi. Kalau bisa ada makin kuat jika ada konfirmasi bullish candlestick atau candlestick yang warna hijau. Gitu. Ini kurang lebih red win percentage-nya itu sekitar 70 sampai 75%. Jadi kalau ada 4 posisi, 3 benar, satu salah. Which is good. Saya udah ngerekap soalnya. Kurang lebih 2 3 tahun sih. Saya ya, perhatikan apa saya hitung-hitung. Enggak saya hitung, saya catat terus kayak dihitung oh rata sekian gitu. Bisa kadang juga sometimes di bawah itu ya, 60, 55. Tapi mostly 70 sampai 75 gitu ya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait materi kita pada hari ini? Semoga cukup jelas ya. Cukup cukup memberikan insight-insight baru, wawasan-wawasan baru karena apa yang saya sharing ini based on dari pengalaman gitu ya. Jadi nggak semuanya ada textbook, mungkin akan beda di textbook gitu loh. Wah, coachmu bilang kayak gini. Karena sometimes yang di textbook itu nggak sesuai dengan di market sih, Bu. Makanya saya hanya sharing apa yang ada pengalaman saya aja dulu. Bahkan ketika saya loss pun, kalah pun, ya saya mencoba untuk sharing. Saya loss ya tadi karena self controlnya kurang, sama pengaplikasian juga kurang tepat lah menggunakan EMA 200-nya. Gitu. Jadi yang saya sharing ini, yang saya kasih ilmunya ini sekedar untuk men-sharing agar mungkin kerugian Bapak Ibu tidak sebesar saya dan bisa lebih lancar, lebih konsisten lagi. Ingat, jangan pernah cari banyaknya, tapi cari konsistensinya dulu. Ya, banyaknya mah tergantung modal kok, itu mah gampang. Selama udah konsisten, udah mulai pede, ritmenya udah kebentuk, naikin volumenya juga pasti makin naik juga profitnya ya. Tapi jangan langsung baru-baru udah mainnya 1 lot, 2 lot, padahal modalnya cuma misalkan let's say 50 juta, 100 juta gitu kan. Ya itu agak beresiko ya. Sekali lagi harus cari konsistensinya. Oke. Baik, saya rasa cukup materi kita untuk malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau belajar karena mungkin banyak yang bilang investasi terbaik itu adalah properti, deposito, trading, apa emas kan. Tapi tahukah Anda bahwa investasi terbaik itu adalah ilmu yang bermanfaat ya. Itu adalah investasi yang terbaik. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mau hadir di acara webinar pada malam hari ini, sudah meluangkan waktu, sudah mau pusing-pusing karena belajar, artinya Bapak Ibu sudah step ahead dalam berinvestasi, dalam melakukan transaksi atau trading, gitu ya. Jadi jangan pernah mikir saya nggak ngerti ternyata nih belajar. Nggak masalah, nggak ngerti pun boleh tanya lagi saya aja. Boleh tanya saya aja nanti ya. Saya akan jawab ketika di office hour tapi ya jangan pas di luar office hour. Boleh kok, saya welcome yang mau nanya-nanya. Gratis Bapak Ibu, tenang kok. Saya tidak pernah mengut biaya apapun ya. Saya tidak pernah mengut biaya apapun soal ilmu pokoknya. Anda mau ngambil ilmu saya kayak gimana pun silahkan. Selama itu bermanfaat, tapi selama tradingnya di Asia Pro ya kalau bisa ya gitu ya. Jangan tempat lain dong. Masa hadirnya di Asia Pro tradingnya di broker A kan nggak etis gitu ya. Lebih ke tidak etisan aja. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga malam hari ini mungkin tadi ada posisi yang sedang trading, yang sedang floating loss atau floating profit. Yang profit mungkin bisa makin banyak, yang mungkin sedang floating loss semoga segera berubah menjadi floating plus dan mungkin habis kena MC, loss. Insya Allah dengan ilmu yang matang, dengan jiwa ataupun self control yang baik, itu akan jauh lebih baik lagi. Ingat pokoknya disiplin, self control itu nomor 1 lah. Teknikal akan menyusul, gitu ya. Pastikan itu dulu aja.
Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai berhenti, jangan sampai pernah berhenti untuk belajar. Even Anda sudah konsisten dalam trading, saya pun masih belajar kok. Cuma mungkin bedanya dalam prakteknya aja. Kadang ya saya karena sudah menemukan pattern yang bagus ya ya malas aja buat menggunakan metode-metode yang baru gitu. But sometimes saya akan coba-coba buat sekedar menambah ilmu lah, insight. Karena kan banyak beberapa nasabah kan nanya apa ya, beragam masalah kan, apalagi Gen Z makin makin kritis gitu kan. Nah, biasanya saya menyesuaikan aja. Tapi kalau udah metodenya kayak sekarang ini, ya pakai aja gitu. Dites saya dulu 2 minggu di akun demo, ya jangan akun real, biar tahu manfaatnya seperti apa. Itu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya terima kasih banyak sudah mau berkenan hadir pada malam hari ini pada edukasi webinar Asia Pro. Kita jumpa lagi di next webinar, tanggalnya menyusul gitu ya, dengan materi yang berbeda tentunya, insya Allah dengan materi yang yaitu tentang price action gitu ya. Price action itu jauh lebih bagus gitu kan. Itu ada chart pattern, candlestick pattern sama support resisten lah, insya Allah. Saya akan coba bantu jelaskan. Saya izin pamit undur diri, Bapak Ibu semua. Semoga malam hari ini malam yang indah buat kita trading gitu ya. Yang mungkin lagi pusing-pusing, nggak usah pusing, ya hadapi aja. Itu pembentukan mental ya Bapak Ibu ya. Sama kalau kayak ini asumsinya kayak analoginya kayak ini aja, kayak pilot pesawat tempur gitu ya. Yang mungkin lagi floating minus itu lagi pusing karena muter-muter tuh akrobatik baru belajar gitu kan, nggak apa-apa, ntar juga lama-lama gampang kok bisa melawan GeForce gitu kan. Yang sudah mungkin sudah terbiasa berarti sudah terbiasa dengan GeForce ya, tekanan apa, tekanan gravitasi gitu ya. Analoginya aja, analogi. Baik, terima kasih semuanya, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.